Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Sekretaris Daerah Kepulauan Selayar, yang terhormat staf ahli Bupati, para asisten sekretariat daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, para kepala bahagian sekretariat daerah, yang terhormat para camat, lurah, kepala desa, serta hadirin sekalian undangan yang berbahagia. Sebelum saya membuka rapat paripurna Dewan hari ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan pada hari ini, Senin 26 September 2022. Rapat Dewan yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa rapat paripurna Dewan hari ini merupakan amanah rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 29 Agustus 2022 dan rapat Badan Musyawarah DPRD Senin tanggal 26 September jam 10 WITA, di mana telah disepakati bahwa rapat paripurna Dewan akan dilaksanakan hari ini dengan agenda: 1. Pendapat akhir Bupati bagian A Raperda tentang perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. Bagian B Raperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak. 2. Penyerahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023. Untuk itu, saya atas nama pimpinan DPRD dan selaku pimpinan rapat mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna Dewan hari ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya dapat disampaikan bahwa dalam rapat paripurna Dewan hari ini, anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 17 orang dari 25 anggota DPRD, sehingga menurut pasal 122 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, jumlah tersebut telah memenuhi quorum, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, hadiri undangan yang saya muliakan. Adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna Dewan hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan laporan hasil pembahasan terhadap 1. Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. 2. Raperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak. 3.
3. Pernyataan kesimpulan DPRD. 4. Pembacaan keputusan DPRD. 5. Pembacaan surat masuk oleh sekretaris DPRD. 6. Penyerahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023. 7. Pendapat akhir dan penjelasan Bupati Kepulauan Selayar. 8. Pembacaan doa 9 penutup. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada rapat paripurna hari ini. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu pembacaan laporan hasil pembahasan Raperda tentang perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. Untuk itu, kepada saudara sekretaris DPRD selaku sekretaris Badan Anggaran dipersilahkan dengan hormat. Laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. Informasi 1. Pendahuluan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas petunjuknya jualah sehingga Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, dan pada hari ini insya Allah siap untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Formulir 2. Dasar pembahasan Surat Bupati Kepulauan Selayar nomor 900/903/8/2022/BPKPAD tanggal 24 Agustus tahun 2022 perihal permintaan waktu penyerahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. Formulir 3. Pelaksanaan pembahasan. A. Rapat-rapat menindaklanjuti surat Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan pembahasan, maka telah dilaksanakan rapat badan musyawarah, rapat paripurna penyerahan naskah Raperda tentang perubahan anggaran tahun anggaran 2022. Rapat badan anggaran bersama TAPD yang berlangsung dari tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan 1 September 2022. B. Kunjungan kerja. Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah. Formulir 4. Pendapat fraksi. Pendapat fraksi-fraksi DPRD disampaikan secara tertulis dan dirangkum dengan uraian sebagai berikut. 1. Fraksi Partai PAN. Fraksi Partai Amanat Nasional ingin menyampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi penyusunan Raperda perubahan tersebut sebagai langkah penyempurnaan penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Dalam rumusan Raperda APBD perubahan tahun 2022 tersebut kami perhatikan telah memenuhi unsur proporsional dengan melihat realita, keadaan dan kebutuhan masyarakat Selayar secara menyeluruh. Diharapkan Raperda APBD perubahan tahun 2022 dalam pelaksanaannya senantiasa berpedoman pada aturan dan rumusannya, sehingga dari sisi ekonomi akan membawa harapan serta dampak tercapainya peningkatan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi keluarga, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Harapan yang besar untuk dibarengi kesungguhan hati dari pemegang pelaksana amanah Raperda perubahan APBD tersebut, sebagaimana diketahui bahwa pembentukan peraturan daerah adalah wujud dari kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Peraturan daerah akan menjadi suatu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi
dalam menjawab tantangan perubahan yang cepat di era otonomi dan globalisasi saat ini. Dengan segala pertimbangan dan harapan, fraksi Partai Amanat Nasional menerima dan menyetujui Ramperda APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional. Semoga Perda APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaannya mampu menjadikan Selayar lebih maju dan sejahtera. Amin. 2. Fraksi Partai Golkar bahwa setelah mempertimbangkan dan mencermati dinamika pembahasan rancangan peraturan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022, fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa rumusan perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 serta muatan pengalokasian anggaran telah disesuaikan dengan perkembangan perekonomian akibat pandemi COVID-19 maupun dampak kenaikan BBM sehingga dapat memahami serapan anggaran kegiatan pada Ramperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 tersebut. Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan saran agar setiap OPD dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran mengingat waktu pelaksanaan efektif sangat singkat serta pelaksanaannya harus memperhatikan regulasi yang berlaku dan dengan mengedepankan skala yang bersifat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Harapan fraksi Golongan Karya agar OPD yang terkait dengan penanganan bansos untuk mengoptimalkan fungsi dan peran serta melakukan pengecekan terhadap penerima bansos pasca kenaikan BBM. Demikian pula OPD yang bersentuhan dengan BBM untuk senantiasa melakukan monitoring dan penanggulangan harga BBM di pengecer yang dipandang sangat memberatkan masyarakat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golongan Karya menyatakan pendapat menerima dan menyetujui Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 Kabupaten Kepulauan Selayar dan Ramperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. 3. Fraksi Partai Gerindra terhadap laporan Ramperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022, fraksi Partai Gerindra menyetujui Ramperda perubahan dan memandang perlu terobosan baru dalam pencapaian hasil kinerja yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Berkaitan laporan penyampaian Ramperda tentang perubahan APBD, tentunya fraksi Gerindra yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah secara bermartabat dan proporsional memandang bahwa Ramperda tersebut di atas menjadi sangat penting mendapatkan perhatian kami. Hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. Namun DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintah dengan maksud ke depan bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan, sementara kesempurnaan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal di kemudian hari. Oleh karenanya, fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah berupaya menyerahkan Ramperda tentang perubahan APBD tahun 2022 dengan beberapa catatan antara lain sebagai berikut. 1. Kita semua berharap beberapa hal dalam RAPBD tahun 2022 dapat tercapai atau bahkan melampaui meskipun tantangan dan permasalahan ke depan diprediksi masih akan dinamis. 2. Sebagai antisipasi dalam pencapaian yang telah ditargetkan dalam RAPBD selanjutnya disebutkan perubahan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah. Fraksi Partai Gerindra mencermati bahwa yang menjadi prioritas utama dalam RAPBD tahun 2022 yang perlu diorientasikan adalah peningkatan infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Gerindra kami sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Gerindra menyetujui Ramperda tentang perubahan APBD daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 4. Fraksi Demokrat
Setelah memperhatikan dan mengkaji dengan seksama, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah agar semua organisasi perangkat daerah yang mendapat pembebanan terhadap pemungutan pajak retribusi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai upaya optimalisasi penerimaan untuk memenuhi target minimal 10% PAD pada proyeksi pendapatan dari postur APBD, dan juga PAD merupakan salah satu indikator ukuran kinerja perangkat daerah. 2. Memperhatikan realisasi fisik per 31 Juni tahun anggaran 2022 adalah di angka 30%, sehingga fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah untuk memacu mempercepat pekerjaan infrastruktur bangunan fisik tahun anggaran 2022, mengingat waktu yang tersisa tinggal beberapa bulan, dengan memperhatikan variabel tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, tepat biaya dalam rangka memenuhi akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, PP Nomor 29 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, Permen PU Nomor 6 PRT M 2015, Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang izin usaha jasa konstruksi, dan Perda Nomor 6 tentang bangunan gedung. 3. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah terkait realisasi fisik pembangunan Rumah Sakit Pratama Bonerate untuk segera dipacu proses pekerjaannya, mengingat waktu yang semakin sempit sementara progres pekerjaan belum menampakkan kemajuan yang berarti. Hal ini penting untuk menjadi perhatian, mengingat konsekuensi dari keterlambatan dan atau tidak selesainya pekerjaan, maka dana yang puluhan miliar bisa hangus ditarik kembali ke pusat, dan ini kerugian bagi Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya masyarakat di pulau yang membutuhkan layanan kesehatan untuk didekatkan. 4. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan pada pemerintah untuk melakukan pembenahan dan perbaikan seluruh data potensi, baik komoditas maupun potensi lainnya, untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan menjadi dasar pertimbangan bagi orang luar yang mau buka usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Terkait persoalan transportasi penerbangan, fraksi Partai Demokrat menghimbau pemerintah untuk melakukan upaya agar maskapai kembali membuka rute secara reguler Selayar Makassar dalam rangka menarik orang dari luar untuk datang ke Selayar dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perlu kita sadari bahwa bagi orang di luar Selayar, perjalanan darat cukup melelahkan dan butuh waktu. 6. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah untuk segera memperbaiki kerusakan fasilitas pendidikan yang ada di pulau yang terdampak gempa, khususnya SD nomor 125 Kawau, Desa Garaupa, SD nomor 84 Garaupa Raya, SMP nomor 13 Garaupa Raya, Desa Garaupa Raya, SD nomor 120 Liaganda, Desa Pulau Madu. Kondisi bangunan sekolah yang rusak berat bukan hanya karena dampak gempa, tetapi kondisi bangunan yang sudah bangunan tua. Ketakutan fraksi Partai Demokrat mengkhawatirkan jangan sampai bangunan runtuh pada saat proses belajar mengajar berlangsung, yang dapat membahayakan keselamatan murid dan tenaga pendidik. 5. Fraksi Bangkit Sejahtera setelah melalui proses yang cukup memakan waktu, sidang dan rapat di komisi maupun di badan anggaran, serta rapat fraksi Bangkit Sejahtera yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2022, pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Bangkit Sejahtera DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dengan catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah agar segera mempercepat proses kegiatan anggaran perubahan tahun 2022
setelah disahkan dalam rapat paripurna ini, mengingat waktunya yang sangat singkat. 2. Mendorong pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan dan memaksimalkan proses tuntutan ganti rugi daerah di mana telah selesainya pencabutan perda tentang PPTGR. Selain itu, dalam rangka meminimalisir terjadinya kerugian negara, perlu dilakukan upaya pencegahan dengan cara memberikan pemahaman peraturan kepada satuan kerja dan juga melakukan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh masing-masing pejabat sesuai dengan kewenangannya. 3. Akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah diumumkan oleh pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu, maka fraksi Bangkit Sejahtera mengingatkan kepada pemerintah, khususnya kepada dinas terkait, untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pembagian penyaluran BLT BBM agar benar-benar tepat sasaran, serta mendorong pemerintah daerah agar bisa memaksimalkan dan memperbaiki data-data agar tidak tumpang tindih dalam hal penyaluran BLT BBM tersebut. 4. Mengingat rendahnya daya serap anggaran yang mengakibatkan target-target PAD sampai triwulan kedua tahun berjalan belum maksimal dan jauh dari target, maka fraksi Bangkit Sejahtera mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa perlu perhatian yang besar dari pemerintah, khususnya kepada OPD yang untuk lebih kreatif, lebih serius, tegas, dan transparan dalam rangka peningkatan PAD yang merupakan salah satu tolak ukur kinerja dari ASN. Tingginya daya serap APBD di samping akan berpengaruh pada peningkatan PAD juga akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat, di mana masyarakat kita sebagian besar masih tergantung pada percepatan pelaksanaan kegiatan APBD. 5. Oleh karena itu, berkaitan dengan poin 4 di atas, maka kami fraksi Bangkit Sejahtera menyarankan agar setiap OPD bisa mengatasi persoalan-persoalan internal tersebut. Salah satunya adalah tentang perekrutan PPK dan PPTK yang kredibel, berintegritas, dan berpengalaman, tentunya yang menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan kegiatan di seluruh OPD. 6. Dalam rangka peningkatan PAD, diharapkan semua sektor-sektor penerimaan pajak dan retribusi diberikan perhatian yang besar, seperti pemanfaatan pasar-pasar yang sudah ada di semua kecamatan agar bisa berkontribusi dalam peningkatan retribusi yang pada akhirnya bisa mendongkrak PAD Kabupaten Kepulauan Selayar. 7. Terakhir, terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 400/Romawi 3/2022/Disdikpora tertanggal 1 Maret 2022 yang telah viral di media sosial dan menimbulkan keresahan dan pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama para orang tua siswa dan wali murid, maka fraksi Bangkit Sejahtera menyarankan kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar secara kelembagaan, khususnya Komisi 2, untuk melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Angka Romawi 5. Kesimpulan dari proses pembahasan yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran yang kemudian disinkronisasi melalui rapat kerja Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, sehingga diperoleh uraian lengkap pendapatan belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut. A. Pendapatan sebanyak dengan rincian sebagai berikut. Semula direncanakan sebanyak 1.058.058.997.000. Setelah perubahan direncanakan sebanyak 1.037.341.645.000. Bertambah sebanyak 18.282.648.000. B. Belanja sebanyak dengan rincian sebagai berikut. 1. Semula direncanakan sebanyak 1.138.008.538.012 rupiah. 2. Setelah perubahan direncanakan sebanyak 1.142.790.872.508 rupiah. Bertambah sebanyak 6.782.334.496 rupiah.
C. Defisit sebanyak dengan rincian sebagai berikut. 1. Semula direncanakan sebanyak 77.949.541.012 rupiah. 2. Setelah perubahan direncanakan sebanyak 66.249.227.508 rupiah, berkurang sebanyak 11.500.313.504 rupiah. D. Penutup. Demikian laporan pembahasan Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dibacakan dalam rapat paripurna DPRD hari ini untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekretaris Masdar J. Pratama Eskom, Ketua Mapatundruk SPD. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Selanjutnya, pembacaan laporan hasil pembahasan Ramperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak yang dibahas oleh Pansus 2 DPRD. Kepada yang terhormat Saudara Aliantas ST selaku Sekretaris Pansus 2 dipersilahkan dengan hormat. Laporan hasil Pansus 2 DPRD tentang rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak. Angka Romawi 1. Pendahuluan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan petunjuknya jualah sehingga Pansus 2 DPRD telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak, dan pada siang ini insya Allah siap ditetapkan menjadi peraturan daerah. Angka Romawi 2. Dasar pelaksanaan. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 6 tahun 2022 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pembahasan 7 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang antara lain adalah Ramperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak yang dibahas oleh Pansus 2 DPRD dengan keanggotaan sebagai berikut. Pengarah Haji Andi Idris Esos, Wakil Ketua DPRD. Ketua Muhammad Ardi Esos, Wakil Ketua Dr. Samsul Bahri, Sekretaris Aliantas ST. Anggota 1. Haji Samsul Rijal Rahim Esos. 2. Supri SIP. 3. Haji Yonder. 4. Awiludin SH. Angka Romawi 3. Jalannya pembahasan. Melalui rapat paripurna Dewan siang ini, perlu saya sampaikan bahwa rapat-rapat pembahasan Ramperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak telah dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui tahapan rapat-rapat internal dan rapat-rapat kerja bersama OPD terkait, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan bagian hukum Setda. Serta terakhir telah melalui tahapan fasilitasi Ramperda di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan sebelum sebuah rancangan peraturan daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Angka Romawi 4. Gambaran umum Ramperda. Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan hingga sampai kepada tahapan finalisasi, maka Pansus 2 DPRD bersama pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait telah menyepakati muatan materi rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak yang terdiri dari 16 bab dan 36 pasal, di mana ruang lingkup dari Ramperda ini mengatur tentang usaha peternakan, pemeliharaan ternak, kawasan pengembalaan umum,
kesehatan ternak, kewajiban dan larangan, serta ganti rugi. Angka 25, pendapat fraksi. A. Fraksi Partai Golkar, bahwa setelah membaca dan mencermati muatan Ramperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak, maka fraksi Golkar memberikan masukan sebagai berikut. Bahwa akhir-akhir ini di Kabupaten Kepulauan Selayar telah trending pemeliharaan beberapa jenis kucing seperti kucing Thailand, kucing hybrid, kucing Persia, Angora, dan perawatan kesehatannya sangat membutuhkan adanya dokter hewan yang benar-benar menetap di Kepulauan Selayar, sehingga diharapkan ada regulasi bagi dokter hewan yang ditempatkan di Kepulauan Selayar, seperti terdapat batasan minimal waktu pengabdian baru dapat dipertimbangkan jika yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. B. Fraksi Partai Gerindra. Secara umum, Gerindra memberi pendapat terkait beberapa hal mengenai Ramperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak sebagai berikut. 1. Fraksi Gerindra menilai bahwa Ramperda tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas ternak dan memperkuat sistem pemeliharaan dan kesehatan ternak itu sendiri. 2. Fraksi Gerindra menilai bahwa salah satu komponen utama dalam manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak adalah pengendalian penyakit, karena penyakit dapat mengurangi produktivitas ternak, sehingga bagian penting dalam penanganan pemeliharaan dan kesehatan ternak adalah pengamatan terhadap ternak yang sakit melalui pemeriksaan ternak yang diduga sakit. 3. Kita semua berharap dengan adanya regulasi yang mengatur pemeliharaan dan kesehatan ternak adalah langkah pemerintah daerah dalam pencegahan terhadap beberapa penyakit yang sering menyerang hewan ternak sapi, kambing, dan ternak lainnya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. C. Fraksi PAN, dalam menciptakan suasana kondusif dalam pembuatan dan penyelenggaraan perda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak, maka perlu dikembangkan sistem penegakan hukum, sanksi terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara atau kepentingan orang banyak. Selanjutnya, diperlukan perda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak adalah karena beragamnya aturan tidak tertulis yang kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat yang menyebabkan kerugian sepihak sehingga menimbulkan konflik dan perselisihan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PAN mendukung dan menyetujui Ramperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. E. Fraksi Partai Demokrat, setelah memperhatikan dan mengkaji dengan teliti, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Demokrat mengharapkan kepada pemerintah agar pengembangan sektor peternakan lebih mendapat porsi penganggaran, karena sektor ini sangat menjanjikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Fraksi Demokrat mengingatkan pemerintah bahwa setelah ditetapkannya peraturan daerah ini agar segera menerbitkan peraturan bupati sebagai penjabaran dan pengaturan lebih teknis terkait pemeliharaan dan kesehatan ternak. 3. Fraksi Demokrat mengharapkan kepada pemerintah agar dapat karantina hewan, pemeriksaan kesehatan hewan yang keluar dan masuk ke kepulauan tidak membawa dan menularkan penyakit. 4. Fraksi Demokrat mengharapkan kepada pemerintah bahwa dengan adanya perda ini, maka perhatian pemerintah terhadap persoalan kesehatan ternak jauh lebih mendapat perhatian. E. Fraksi Bangkit Sejahtera menyampaikan pendapat akhir fraksi ini kami sampaikan setelah melalui rapat internal fraksi untuk menentukan sikap politik terhadap Ramperda tersebut. Fraksi Bangkit Sejahtera menyadari bahwa Ramperda ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kepulauan Selayar, khususnya yang berprofesi sebagai peternak, baik peternak sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Fraksi Bangkit Sejahtera menyadari bahwa kesehatan ternak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam usaha di bidang ternak. Kerugian yang besar yang biasanya dialami oleh para peternak adalah satu-satunya disebabkan oleh timbulnya penyakit yang menyerang ternak mereka. Oleh karena itu,
dengan dilahirkannya Raperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak yang akan ditetapkan pada hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu instrumen hukum untuk masyarakat dalam menjalankan usaha di bidang peternakan. Pada kesempatan ini juga, fraksi Bangkit Sejahtera mengapresiasi teman-teman anggota DPRD, khususnya yang ada di Pansus 2 yang telah menjalankan tugasnya sehingga Raperda ini bisa kita rampungkan dengan baik. Terkait aspek hukum yang mendasari sehingga Raperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak perlu untuk segera kita selesaikan. Mengingat bahwa masyarakat dalam menjalankan usaha di bidang peternakan ini mesti memahami tahapan dan cara-cara kerja agar usaha ternak yang dijalankan bisa berjalan dengan baik, serta berupaya untuk menjalankan pemeliharaan kesehatan ternak dengan baik pula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 39. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, antara lain dengan pendekatan sebagai berikut. 1. Peningkatan kesehatan ternak promotif, yakni upaya bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan status kesehatan ternak, misalnya dengan penerapan manajemen peternakan yang baik, sehingga sebagai contoh pemberian pakan minum yang cukup, kebersihan kandang, dan lain-lain. 2. Pencegahan penyakit ternak preventif, yakni upaya pencegahan penyakit ternak agar ternak tidak mudah terserang penyakit, misalkan dengan melakukan vaksinasi seperti vaksinasi antraks, vaksinasi SE, septicemia, epizotika, atau penyakit ngorok pada ternak sapi. 3. Penyembuhan penyakit ternak kuratif, yakni upaya yang dapat dilakukan oleh peternak ketika ternak mengalami jatuh sakit, misalnya pemeriksaan hewan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya. 4. Pemulihan kesehatan ternak rehabilitatif, yakni upaya pemulihan kesehatan ternak setelah ternak jatuh sakit, terutama jika terjadi disfungsi organ tubuh, misalnya terjadi kecacatan pada tubuh ternak seperti ternak mengalami patah kaki sesaat setelah diangkut, atau ternak mengalami hipokalsemia, ambruk, tidak mau berdiri setelah melahirkan, dan lain-lain. Setelah melalui proses pertemuan dan rapat pansus serta rapat fraksi Bangkit Sejahtera yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2022 tentang Raperda ini, pada akhirnya kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Bangkit Sejahtera DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menerima Raperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2002 dengan catatan sebagai berikut. 1. Setelah ditetapkannya Raperda ini menjadi perda, maka fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah, khusus kepada dinas terkait, agar segera melakukan upaya proses sosialisasi kepada para pegawai dan tentunya kepada masyarakat Selayar yang bergerak di bidang peternakan agar perda ini dapat dipahami oleh masyarakat, baik substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya perda ini. 2. Fraksi Bangkit Sejahtera menyarankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan wilayah strategis untuk pengembangan usaha di bidang peternakan melalui perda RT/RW di Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Dalam rangka meningkatkan hasil produksi ternak dan meningkatkan nilai penjualan terhadap hasil peternakan warga, maka fraksi Bangkit Sejahtera menyarankan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi dengan memberikan ruang jalan untuk penjualan dalam skala besar dan bisa menjangkau keluar daerah. 4. Dalam rangka mendukung kesejahteraan ternak masyarakat Selayar, maka fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah untuk menyediakan tenaga medis atau dokter hewan secara berjenjang dan berkelanjutan. Angka 5. Kesimpulan. Setelah memperhatikan masing-masing pendapat fraksi, akhir fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dapat disimpulkan bahwa Raperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak siap untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Angka Romawi 6. Penutup. Demikian laporan hasil pembahasan Pansus 2 DPRD terhadap Raperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak dibuat dan dibacakan dalam rapat paripurna ini untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Pada akhir laporan Pansus ini, saya mewakili seluruh anggota Pansus 2 menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD atas kepercayaan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah daerah atas semangat dan partisipasinya selama proses pembahasan dari awal hingga selesai. Pun tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Sekretaris DPRD dan jajarannya, serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama proses
interaksi pembahasan terdapat salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mewakili seluruh anggota Pansus sekali lagi menyampaikan permintaan maaf. Semoga nantinya peraturan daerah ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Benteng, 26 September 2022, Pimpinan Pansus 2 DPRD, Ketua Muhammad Ardi Esos, Sekretaris Aliatas ST. Kepada yang terhormat Saudara Aliatas ST disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya acara ketiga, yaitu pernyataan kesimpulan Dewan. Untuk acara ini, saya ingin mempertegas kembali apakah titik 2, 1, Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 dan Raperda tentang pemeliharaan dan kesehatan ternak dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Setuju. Terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya pembacaan keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Kepada Sekretaris DPRD dipersilakan dengan hormat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 15 tahun 2022 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 29 Agustus 2022. 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 26 September 2022. Memutuskan menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. Ke-1. Menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedua, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 terdiri dari angka Romawi 1 dan seterusnya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 26 September 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Mampatunduk SPD Cap ditandatangani. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, 2 dan seterusnya. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 16 tahun 2022 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pemeliharaan
dan Kesehatan Ternak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Rapat Badan Musyawarah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 29 Agustus 2022. 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 26 November 2022. Menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak. Menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak. Ke-1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 26 September 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Mapatundruk SPD. Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. Tembusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat 1 dan seterusnya. Pada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, sebelum kita mendengarkan pendapat akhir Bupati terhadap 2 rancangan peraturan daerah yang baru saja ditetapkan menjadi peraturan daerah, maka dipersilahkan kembali Sekretaris DPRD untuk membacakan surat masuk perihal permintaan waktu penyerahan Rampirda tentang APBD tahun anggaran 2023 kepada Sekretaris DPRD. Dipersilahkan yang hormat. Bupati Kepulauan Selayar, Benteng, 22 September 2022. Kepada Yang Terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng, nomor 900-215-9/2022-BPKPD. Sifat penting perihal permintaan waktu dalam rangka penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022, maka dengan ini disampaikan kiranya dapat menyediakan waktu untuk penyerahan dimaksud. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Haji Saiful Arif SH, cap di tanda tangan. Pada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pendapat akhir Bupati terhadap Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Perda tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak. Jadi mohon maaf ini persoalan ralat, ini bukan lagi Rampirda karena sudah disahkan tadi. Jadi nanti kalau di catatannya itu bukan Rampirda karena sudah disahkan terlebih dahulu, baru dikasih giliran Pak Wakil Bupati untuk memberikan sambutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah yang kami hormati, Saudara Wakapolres yang kami hormati, para staf ahli yang kami hormati, para asisten lingkup sekretariat daerah, para kepala perangkat daerah yang kami hormati, para kepala bagian lingkup sekretariat daerah, para camat, lurah, dan kepala desa yang sempat hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan orpor dan ormas, serta pimpinan organisasi pemuda dan wanita yang kami hormati. Mengawali kesempatan ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juala, saat ini kita masih memperoleh nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyerahan Rampeda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 serta pengesahan dan penandatanganan persetujuan bersama atas 2 Rampeda Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan penjelasan atas penyerahan Rampeda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan pendapat akhir atas 2 Rampeda Kabupaten Kepulauan Selayar. Rapat paripurna Dewan, undangan, dan hadirin yang kami hormati. Penyusunan rencana peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dirancang sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku beserta rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026. Penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 telah terlebih dahulu melalui pembahasan tentang kebijakan umum anggaran, pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas plafon anggaran sementara (PAS) yang disertai penjelasan program dan kegiatan antara pihak tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran DPRD. Namun dalam pembahasan rancangan peraturan daerah masih dapat mengalami perubahan atau penyesuaian, mengingat alokasi pendapatan, transfer pemerintah pusat, dan transfer antar daerah sampai saat ini belum ditetapkan. Perkenankan kami menyampaikan gambaran singkat tentang struktur dan muatan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023 meliputi sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebanyak 1,074 triliun lebih, yang apabila dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD pokok tahun 2022 sebanyak 1,058 triliun lebih, mengalami peningkatan sebanyak 16,87 miliar lebih atau bertambah sekitar 1,59%. Belanja daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebanyak 1,072 triliun lebih dibandingkan dengan belanja daerah pada APBD pokok tahun anggaran 2022 yang dialokasikan sebanyak 1,136 triliun lebih, mengalami penurunan sebanyak 63,57 miliar lebih atau berkurang sebanyak 5,60%. J. Defisit anggaran. Surplus atau defisit terjadi karena terdapat selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan surplus sebanyak 2,5 miliar. D. Pembiayaan daerah. Selain adanya pendapatan dan belanja, juga terdapat pembiayaan anggaran. Adapun mengenai anggaran pembiayaan dikemukakan sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebanyak 0 rupiah dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan pada APBD pokok tahun anggaran 2022 sebanyak 77,94 miliar lebih
mengalami penurunan sebanyak 77,94 miliar lebih atau berkurang sekitar 100%. Dua, pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebanyak 2,5 miliar dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan pada APBD pokok tahun anggaran 2022 sebanyak 0 rupiah, mengalami peningkatan sebanyak 2,5 miliar atau bertambah sekitar 100%. Demikian penjelasan atas rampeda yang kami ajukan, semoga dapat membantu kelancaran pembahasannya. Disadari bahwa rampeda yang kami ajukan ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, baik dalam bentuk penulisan maupun substansinya. Harapan kami mudah-mudahan rampeda tersebut dapat diagendakan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Rapat paripurna Dewan, undangan dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan pendapat akhir atas dua rampeda tersebut dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Pertama, rampeda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Berdasarkan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, khususnya mandatory spending untuk alokasi anggaran fungsi pendidikan, alokasi anggaran fungsi kesehatan, alokasi anggaran untuk infrastruktur yang berasal dari dana transfer umum, alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dan alokasi anggaran untuk pengawasan telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan. Sehingga kami menghimbau agar setiap tahun anggaran hal tersebut dapat terus ditingkatkan. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan garis besar tentang struktur dan muatan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam tahun anggaran 2022 semula ditargetkan sebanyak 1 triliun 58 miliar lebih, 58 miliar 58 juta 997 ribu rupiah. Kemudian pada perubahan menjadi sebanyak 1 triliun 76 miliar 341 juta 645 ribu rupiah atau bertambah sebanyak 18 miliar 282 juta 648 ribu rupiah. B. Belanja daerah. Belanja daerah dalam tahun anggaran 2022 semula direncanakan sebanyak 1 triliun 136 miliar 8 juta 538 ribu 12 rupiah. Kemudian pada perubahan menjadi sebanyak 1 triliun 142 miliar 790 juta 872 ribu 508 rupiah atau bertambah sebanyak 6 miliar 782 juta 334 ribu 496 rupiah. C. Defisit anggaran. Sekali lagi kami kemukakan bahwa surplus atau defisit terjadi karena terdapat selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam anggaran pokok direncanakan defisit sebanyak 77 miliar 949 juta 541 ribu 12 rupiah. Dan setelah perubahan direncanakan defisit anggaran sebanyak 66 miliar 449 juta 227 ribu 508 rupiah atau berkurang sebanyak 11 miliar 500 juta 313 ribu 504 rupiah. D. Pembiayaan daerah. Selain adanya pendapatan dan belanja juga terdapat pembiayaan anggaran. Pembiayaan tersebut digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun anggaran 2022 berupa penerimaan pembayaran sebanyak 66 miliar 449 juta 227 ribu 508 rupiah